Good morning, Miss. Miss-nya di mute. Iya, halo, kenapa? Bentar, Miss. Bentar. Oke, kita juga sambil nunggu masuk lagi yang lain. Bakal mulai jam 10:05. Terus, jangan lupa yang udah pada join, nyalain kameranya, oke? Miss katanya banyak yang nggak bisa masuk. Passwordnya salah terus. Kenapa, Ji? Banyak yang nggak bisa masuk, Miss. Katanya passwordnya incorrect terus. Loh, kok aneh? Padahal Jeje tadi masuk biasa aja, Je. Jeje tadi masuk bisa nggak? Miss? Kalau Jeje tadi bisa masuk biasa aja atau incorrect juga? Aku Javier, Miss. Javier. Bukan Jeje. Iya Javier. Je, kalau Bisa, Miss. Aku bisa masuk tadi. Tadi aku Biasa. nyoba berkali-kali juga susah, tapi di ini lagi baru bisa. Oh, kenapa ya? Apa sinyal atau apa tuh Jeje? Aku menangis. Apa ya? Miss, Ya. itu tadi katanya Josephine Claire katanya mau masuk, katanya nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa ya? Ya udah aja Passwordnya incorrect terus. ya udah gini aja, dicoba dulu aja buat yang lain. Kalau misalnya nggak bisa masuk ya udah, berarti nanti nonton YouTube-nya gitu ya. Tapi jadi Miss tahu siapa aja yang tadi ngomong nggak bisa masuk deh. Siapa aja coba? Selain Josephine Claire ada lagi? Tadi ada Josephine Claire sama Keitaro, Miss. Oh, Josephine Claire sama Keitaro. Oke, nanti minta tolong ya Miss, di absennya dikasih jadi tandain.
Oke, kita mau mulai absen ya. Yang belum buka kameranya, silahkan dibuka terlebih dahulu. Oke, ini serahkan pada Miss Sasa yang mau absen dulu. Oke, pertama 5C. Agnes Moni. Ada. Nggak ada. Oke, Cheryl Renata. Ada Cheryl. Oke. Lanjut Klavianka. Hadir, Ada Miss. Klavi. Oke. Terus Cleo Askiano. Cleo tuh nggak pernah masuk ya di Zoom BK. Kalau di Zoom lain pernah masuk nggak ya Cleo tuh? Pernah, Miss, cuman jarang. Oke. Oke, lanjut ke Darren. Darren ada Hadir, Miss. Darren. Oke, jangan lupa nyalain kameranya ya yang udah pada join. Kalau misalnya nggak bisa buka kamera, izin dulu, jangan lupa. Terus Cio, ada Hiskia Sacio. Ignatius Eric Jonathan. Hadir, Miss. Oke, lanjut ke Josephine Alfreda. Kayaknya out ya, tadi sempat ada lihat Josephine Claire mah ini ya nggak bisa masuk tadi. Terus Keitaro juga nggak bisa masuk. Lanjut ke Kezia Natania. Kezia. Hadir, Miss. Oke. Lanjut ke Luz. Hadir. Oke. Lanjut Miss, tadi ke kata Elo. Kaylin belum bisa, Miss. Tadi Aku udah WA. masuk. Udah Kevin udah masuk ya. Terus Marcelo ada, Elo? Nggak ada ya. Terus Sevilla. Kalau Sevilla tuh ini nggak kalau di Zoom lain. Soalnya di Miss nggak pernah masuk sama sekali. Enggak, Miss. Sevilla tuh. Oh, oke. Terus terakhir Vinet. Vinet mana kalau Vinet? Hadir, Miss. Ada? Oke. Ada. Sevilla nggak masuk, Elo nggak ada juga. Josephine Alfredo udah join kah? Soalnya tadi sempat ada sih, cuma sekarang kayaknya hilang. Belum ya? Oke. Terus Cio nggak ada, Cleo nggak ada, sama tadi Kaylin udah masuk. Oke, berarti yang hari ini hadir ada 10. Oke, kalau gitu Miss serahkan lagi ke Miss Tania. Oke, ya Moni, kenapa Moni? Tadi Mame Ella ngechat ke aku, katanya nggak bisa masuk. Mami siapa? Elo. Mame Ella. Oh, ya udah. Oke, nanti sama Miss diin ya, ditulis aja keterangan di absennya. Oke, nah hari ini kita mau belajar tentang judulnya Interpreting Body Language. Nih, ada yang tahu nggak body language itu apa? Coba yang mau jawab silahkan raise hand. Bahasa tubuh, Miss. Ya, oke ya, cobain biasain raise hand dulu ya, jadi supaya keluar tulisannya di misalnya ada tulisannya ini raise hand gitu ya. Sok cobain lagi, sekali lagi. Ya, Luz silahkan.
bahasa tubuh atau Oke. enggak yang Mm-mm. buat orang-orang nggak bisa ngomong. Mm-mm. Jadi bahasa tubuh. Bahasa isyarat, iya, oke, sip, thank you Luz. Terus Sheryl, Bahasa tubuh. oke, bisa kasih contoh Sheryl bahasa tubuh tuh kayak apa sih? Emang tubuh bisa ngomong atau gimana maksudnya? Pergerakan, Miss. Iya betul, oke, sip, thank you ya Sheryl, good. Jadi sebentar nih, Keitaro mau masuk, kok keluar lagi dia? Di waiting room terus udah gitu out lagi. Miss, di laptop aku nggak bisa raise hand, Miss. Oh nggak bisa, oke, nanti kalau Jeff mau jawab chat aja ya, aku miss gitu, jadi ada notifnya. Oke, Miss. Oke, sip. Ya, jadi betul ya tadi body language itu bahasa tubuh, bisa juga berupa bahasa isyarat. Tapi bahasa tubuh kayak misalnya tangannya gini, ini juga termasuk bahasa tubuh gitu ya. Nah, body language terus ya gitu misalnya kalau tadi di kelas 5B itu ada yang ngasih contoh gini, ini tuh bisa arti hai, bisa juga dadah-dadah. Misalnya lambein tangan, bisa hai, bisa juga artinya dadah-dadah gitu ya. Itu termasuk ke body language juga. Nah, di sini pernah ada penelitian nih. Penelitiannya itu ngomong kalau kita dalam communication atau komunikasi ada dua hal, ada words atau perkataan, ada juga body atau tubuh kita ya, bahasa tubuh tadi. Nah, ternyata yang disampaikan ke orang lain yang nyampe dari kata-kata itu hanya 7%. Sedangkan dari bahasa tubuh atau gerakan tubuh kita itu 93%. Jadi memang bahasa tubuh ini sangat penting ya anak-anak untuk diperhatikan dalam kita berkomunikasi dengan orang lain. Karena jadi memang sangat berpengaruh gitu isi komunikasi kita, maksudnya bahasa tubuh kita sama isi komunikasi yang kita sampaikan pada orang lain. Nah, di sini akan ada penjelasan body language. Ini tuh body language artinya unspoken communication that goes in every encounter with another human being. Jadi maksudnya body language itu komunikasi yang tidak tersampaikan lewat mulut, jadi nggak dikatakan, tapi itu tuh nyampe gitu dalam komunikasi kita dengan manusia lainnya. Jadi misalnya kalau dengan binatang, dengan anjing kita ya mungkin nggak terlalu nyampe gitu ya. Tapi kalau dengan manusia lain itu akan sampai apa yang kita katakan dengan yang kita gerakan atau gerakan badan kita sama orang lain gitu ya dalam komunikasi. Nah ini akan ada worksheet-nya. Contoh, misalnya yang pertama ini, kira-kira apa sih yang dirasakan oleh anak ini? Yang mau jawab silahkan raise hand. Oke, ini ya Jeff. Kira-kira anak ini ngerasain apa sih? Nanti abis Jeff lulus ya. Lagi nyapa orang, Miss. Oke, sip, good. Lagi nyapa orang ya. Oke, thank you. Terus Luz. 2, Miss, jawabannya. Iya, 2. Apa sama apa, Luz? Bisa nyapa. Iya. Bisa nyapa atau enggak bisa dadah-dadah. Iya, oke. Iya, sip. Thank you, Luz. Ya, jadi bisa nyapa, bisa juga lagi dadah-dadah. Nah, sekarang misalnya kira-kira anak ini perasaannya gimana? Kalau tadi kan kegiatannya ya, bisa hai, bisa juga dadah. Kalau perasaannya, iya, Kezia. Bahagia, Miss. Bahagia, oke. Bahagianya kelihatan dari mananya sih, Kay? Dari senyumnya. Dari senyumnya ya, oke, sip, thank you. Jadi kalau dari raut wajahnya sih kayaknya dia happy-happy aja ya, soalnya senyumnya lebar gitu. Tapi dia bisa hai, bisa juga dadah. Yang kedua, nah kalau yang kedua ini kira-kira dia merasakan apa ya si anak ini? Oke, Monik. Marah. Marah ya, kelihatannya gimana sih marahnya Monik? Mukanya. Mukanya gimana mukanya? Mangkat.
Pasti galak nangis. gitu ya, jutek gitu ya. Sama tangannya kayak marah. Iya, tangannya kayak kepinggang, kayak lagi marah gitu. Ya kalau ini sih kayaknya rata-rata jawabannya semua sama. Soalnya kayaknya nggak ada sih orang yang lagi seneng mukanya kayak gini ya. Oke. Yang ketiga, nih, this child feels apa nih kalau yang ketiga? Yuk, siapa yang mau jawab? Oke, ya, Luz, silahkan Luz. Lagi nonton TV atau nggak Lagi lagi nonton aja? TV, oke, ya. Jadi lagi apa? Lagi gabut atau nggak Lagi lagi gabut. Atau lagi mikirin apa? mikirin sesuatu. Mikirin sesuatu, oke. Bentar, sorry, ini oke, Lin ngechat katanya suaranya putus-putus. Suara Miss kedengeran jelas kah atau putus-putus juga di yang lain? Enggak terlalu sih. Tadi Oh, sempat putus, Miss, cuman sekarang udah jelas. Tadi sempat Oke. miss-nya sempat nge-lag. Oh iya oke deh. Sip, thank you ya. Jadi ya tadi lagi ngebahas ini Kaylin. Jadi anak ini tuh ngerasain apa ya kira-kira kalau tadi Luz bilang kayaknya lagi gabut, santai, tapi bisa juga mungkin lagi nonton TV atau lagi mikirin sesuatu gitu ya. Ya, jadi memang banyak kalau yang gambar ini. Bisa gabut, bisa juga lagi mikir apa gitu ya. Oke, silahkan Jeff. Kalau Jeff apa kira-kira? Entah dia lagi santai atau dia lagi lagi mikirin sesuatu. Oke, sip, thank you. Ya, betul ya. Jadi antara bisa santai, bisa juga lagi mikirin sesuatu. Nah, terus ini ada yang terakhir. Kalau yang terakhir ini lagi ngapain ya? Ya, Cio, Miss. Monik. Oh ya, abis Monik Cio ya. Silahkan Monik. Kecapean gitu. Kecapean, oke, bisa. Kalau Cio apa? Oh ya, Monik masih mau tambah? Sama apa? Miss. Kalau Cio apa? Lagi pundung. Lagi pundung. Ya, oke. Bisa lagi pundung. Ya, terus Kezia. Kecewa, Miss. Kecewa. Oke, sip, good, bagus ya. Keluar kata-kata baru nih di kelas ini. Oke, ya dia bisa lagi pundung, bisa juga lagi kecewa, lagi galau gitu juga bisa. Ya, nah jadi ya tadi anak-anak bisa menafsirkan atau ngasih jawaban ini orang tuh lagi ngerasain apa sih. Padahal nggak ada kata-kata ya dari gambar tadi. Nggak ada tuh dia ngomong I'm sad atau misalnya I'm watching TV gitu nggak ada. Tapi dari bahasa tubuh mereka padahal itu cuma gambar dan gambarnya juga nggak gerak. Tapi kalian bisa menafsirkan. Oh ini orang tuh lagi happy miss. Atau oh ini orang tuh lagi sad. Atau lagi kecewa. Gitu ya. Nah itu menandakan kalau memang body language atau bahasa tubuh kita itu sangat berpengaruh. Meskipun kita nggak ngomong. Nah coba Miss Tania mau tanya, pernah nggak ada yang punya pengalaman salah nafsirin bahasa tubuh? Atau ada orang lain yang salah nafsirin bahasa tubuh kita? Ada yang punya pengalaman kayak gitu? Coba Miss kasih waktu, boleh mikir dulu. Sorry suara Miss tadi kedengeran kah? Oke, kedengeran ya. Ya, sip. Ya, silahkan Luz. Pernah kayak salah paham. Iya, Jadi, salah pahamnya. Salah pahamnya aku ngomong ke siapa ya? Pokoknya lupa kayak ngomong ke orang ini tapi misalnya ngomong ke orang A tapi si B teh ngomong si B ngiranya ngomong si B. Oh, oke. Emang bahasa tubuh Luznya gimana waktu lagi ngomong sampai si B bisa mikir ngomongnya sama dia? Ngomong kayak gimana ya? Cuma kayak nyuruh tapi nggak dikasih nama gitu. Jadi orangnya kan bingung mau nyuruh ke siapa gitu. Oh iya, oke. Kalau ini berhubungan sama perkataan ya. Oke, bisa dalam komunikasi juga harus hati-hati sama perkataan.
Oke, kalau misalnya yang berhubungan dengan bahasa tubuh, jadi dengan gerakan tubuh kita, ada yang pernah salah paham kah? Enggak pernah. Oke, nggak pernah. Kalau yang lain gimana? Pernah nggak? Kalau misalnya contoh ya, Miss kasih contoh. Kalau tadi di kelas 5B. Di 5B tuh ada yang cerita gini, Miss. Waktu itu tuh aku sebenarnya lagi diem aja. Lagi nggak marah. Lagi jalan-jalan sama saudara. Terus aku tuh lagi mikirin sesuatu. Tiba-tiba saudara aku bilang, kok kamu mukanya jutek banget sih? Gitu. Padahal dia nggak lagi marah. Nah, itu kan berhubungan sama bahasa tubuh ya, bisa ekspresi muka, tangan, mata gitu bisa. Ya, itu salah paham yang karena bahasa tubuhnya salah. Itu bisa kayak gitu. Ada mungkin yang punya contoh berlainan atau contohnya sama juga, boleh dipikir-pikir. Ini kayaknya Jeff lagi mikirin banget nih. Pernah gak ya aku gitu? Kayaknya dari mukanya sih. Coba. Yang lain boleh dipikir-pikir. Kayaknya pernah Miss, cuman udah nggak inget ceritanya. Oh, oke. Iya, kayaknya pernah Miss, tapi udah nggak ingat ceritanya. Oke, nggak apa-apa. Yang lain mungkin ada yang punya lagi pengalaman masih inget ceritanya apa gitu. Oke, katanya Miss Sasa punya nih. Oh, Kaylin dulu. Abis Kaylin nanti Miss Sasa yang cerita. Silakan Kaylin. Jadi waktu itu aku kayak kelihatan marah padahal lagi biasa aja. Oke, emang waktu itu Kaylin kayak gimana sih? Mukanya masih inget gak body language-nya? Gak apa-apa dicontohin aja. Masih inget gak Kaylin? Gak tahu kayak Oh, hah? itu kayak lagi marah padahal biasa aja. Oke, iya ya kalau tadi kayak lagi marah mungkin mukanya jutek, mukanya terus kayak diem aja, mukanya teh asem gitu ya, kayak jeruk mungkin bisa. Jadi dikiranya lagi marah. Oke, kalau Miss Sasa gimana Miss ceritanya? Parah banget Miss Tania. Tiba-tiba ya. Apa ya, dulu waktu Miss masih zaman seumuran kalian tuh, Miss kan ini banget kayak bukan seumur kalian sih, udah SMP gitu kan. Terus Miss tuh suka yang berpangku tangan, tau gak sih yang tangannya kayak gini kalau jalan. Nah itu tuh kadang ngebuat kesan pertama kita ke orang lain, ke teman-teman Miss waktu awal tuh dikirainnya Miss tuh orangnya sombong, terus kayak yang terus kalau jalan tuh kayak suka kayak bebek, tau gak sih jalannya tuh yang suka kayak bos gitu, lebar jalannya, jadi kayak orangnya tuh kayak sombong lah gitu. Terus orang tuh jadinya ngira tuh ya itu Miss tuh orangnya not approachable, jadi tidak bisa dideketin saking kayak ngesok banget gitu gayanya. Terus kan gaya ngomongnya juga nggak kayak cewek banget yang lembut gitu kan, jadi kayak yang kasar gitu. Orang tuh pasti kesan pertama kalau ngeliat Miss tuh jadi yang kayak takut gitu. Iya, Josephine Claire. Miss, sorry Miss, telat. Miss tadi nggak bisa masuk. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadinya tuh apa yang kita tunjukin, kan kita dengan gaya kita ngomong, sampai kayak tangan kita gitu pun sampai, terus dulu kan Miss tuh suka banget denger lagu, jadi tuh suka nyopotin kacamata dan pakai headset. Jadi kalau orang nyapa manggil Miss tuh, Miss bisa nggak denger gitu, terus disangkanya tuh ih sombong nggak dijawab gitu. Jadi Missnya tuh suka disangkanya kayak gitu, padahal gara-gara Missnya yang suka pakai headset, terus nggak pakai kacamata, jadi nggak jelas siapa yang ngedadahin Miss, jadi nggak disapa balik, udah takut malu ya salah orang, taunya nggak kenal gitu. Ya jadinya tuh kayak gitu. Itu berpengaruh banget ke first impression kita ke orang lain, si postur kita tuh, gestur tubuh kita itu. Iya gitu ya, itu cerita dari Miss Sasa. Jeff mau ke toilet silahkan. Iya ya. Jadi memang bahasa tubuh kita itu apalagi kalau tidak disertai dengan kata-kata ya, terutama kayak kalau kesan pertama kan kita jarang nih sama orang langsung hai gitu kan. Tapi orang pasti lihat bahasa tubuh kita dulu gimana. Kalau orangnya kayaknya galak, orang kan jadi nggak mau deketin.
Tapi ini juga berpengaruh sama orang yang kita udah deket. Misalnya sekarang kan lagi serba online nih, pada di rumah misalnya. Ya adik kamu, kakak kamu, mama papa gitu ya, atau mbak di rumah. Mungkin kalian tidak bermaksud marah-marah gitu ya, tapi suatu hari misalnya kalian disuruh sama mama, tolong dong TV-nya matiin misalnya gitu. Tapi matanya tuh ngeliat mamahnya gitu langsung. Nah itu kan jadi orang tuh, ini tuh orang nggak mau disuruh apa gimana gitu ya, marah atau gimana gitu. Nah jadi berarti hari ini tuh kita belajar kalau dalam komunikasi, dalam kita berbicara sama orang lain, bukan hanya bahasa yang harus diperhatiin. Jadi jangan juga misalnya karena bahasa tidak terlalu berpengaruh Miss gitu ya, ini aku badan mah baik-baik aja tapi ngomong kebun binatang keluar semua, ya itu juga nggak boleh. Tetap harus diperhatiin sopan enggaknya kata-kata kita, terus badan kita juga sopan atau enggak. Misalnya kenapa kalau lagi zooman itu nggak boleh sambil tiduran gitu, karena kan kalau orang sambil tiduran ini merhatiin atau enggak ya, walaupun matanya sih kayaknya ngeliat ke arah kamera tapi badannya tuh ambil tiduran gitu ya, selonjoran jadi kaum rebahan gitu ya sambil zooman. Nah itu juga harus hati-hati, orang bisa menilai ih ini anak teh nggak sopan ikutan kelas gitu. Apalagi yang suka matiin kamera nggak bilang-bilang dulu sama gurunya. Ah ini guru tambah mikir, ah ini anak mah nggak ada di depan kamera, cuman numpang nama doang aja masuk ke Zoom meetingnya gitu. Jadi makanya kenapa misalnya selalu bilang kalau mau tutup kamera harus izin, itu supaya nggak ada salah paham. Nah biasain ke guru lain juga gitu supaya kita dicap anak yang tahu sopan santun gitu ya. Nah jadi Miss juga sekalian nyambung nih, ini pertemuan terakhir kalinya Miss Tania Miss Sasa ngomong kamera harus buka, kalau mau tutup harus izin. Karena mulai pertemuan berikutnya Miss Tania Miss Sasa mau lihat ini kalau anak-anak udah pada gede nih kan kelas 5 ya, nggak diomongin terus-terusan bisa nggak sih tetap buka kamera meskipun nggak diingetin gitu. Oke, mengenai body language ini ada yang mau ditanyain dulu nggak kelas 5? Apa ini tuh 5A, 5C, 5C ya? 5C? Iya, ada yang mau ditanyakan dari kelas 5C tentang body language? Enggak, Miss. Enggak ya? Oke, kalau misalnya sudah jelas boleh kasih emot jempolnya supaya Miss tahu, oh udah pada ngerti nih gitu. Oke, sip ya, rata-rata udah ngerti tentang body language-nya. Berarti kalau udah ngerti tinggal diterapkan aja dalam kehidupan sehari-hari. Gak apa-apa misalnya susah ya Miss, apalagi muka aku dari lahir memang udah jutek kayaknya misalnya. Ya belajarlah pelan-pelan gitu kan. Memang ada orang-orang tuh yang mukanya memang diem aja kayak yang marah gitu ya. Padahal nggak maksud. Nah itu belajar untuk mungkin bisa sedikit tersenyum, tapi jangan senyum-senyum sendiri, nanti dikiranya kurang waras ya. Oke, ya ini Cio angkat tangan mau nanya atau Pencet, Miss. Oh kepencet, oke, iya. Oke deh, ya kalau gitu sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Jangan masuk minggu depan ya, nanti minggu depan masuknya di kelas 6. Masuknya di 2 minggu lagi, kalau nggak ada libur berarti 2 minggu lagi masuk, gitu ya. Oke deh, bye-bye kelas 5C, semangat terus PJJ-nya ya, Thank you, Miss. sehat-sehat, you're Thank you, welcome. Miss. Sama-sama. Tuhan memberkati. Tuhan berkati, dadah.